Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi. Oke. Berjumpa kembali dengan saya Cak Man di acara kita ngobrol santai bareng Cak Man. Hari ini kita bersama dengan rekan-rekan operator teladan dan juga Best Commander 2021. Ada Mas Iwan Firmansyah. Apa kabar Mas Iwan? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Mas Iwan ini dari Pama Kideko. Beliau ini operator teladan 2021. Kalau nggak salah ini baru datang cuti ya, jadi masih seger-seger. Beda dengan yang dua ini baru masuk malam, mukanya agak sedikit lelah, letih, lesu, tapi tetap semangat ini ikut ngobrol pagi ini, luar biasa. Ya. Mas Iwan, kapan masuk ke tambangnya? Insya Allah hari Senin, Pak. Oh, hari Senin, besok berarti ya. Oke, ya. Kita masih ada waktu untuk ngobrol santai hari ini dan juga bisa menyesuaikan dulu di di setnya. Oke, selanjutnya ada Mas Baskara. Aku panggil Mas semua lah. Mas Baskara ini rekan-rekan semua, ini grup leadernya Pama yang luar biasa ini. Ini tempatnya di laut, tempatnya di laut. GL tambang tapi di laut. Ya, grup leader dari area Teluk Timbau, di area pengapalan. Apa kabar Mas Baskara? Alhamdulillah baik. Iya, betul ya yang saya sampaikan ya. Sampean GL ada di laut gitu ya, di pinggir laut lah. Pengalaman tapi kerjanya nggak ngerti di tambang Pak. Buktinya di sungai, di pelabuhan. Oh, di pelabuhan, ya. Makanya kerjanya katanya kerja di perusahaan tambang tapi kerjanya di pelabuhan pinggir sungai. Itu ngapain aja deh? Oke. Suara saya masih tersambung ya, Mas Baskara ya? Masih. Oke. Ya, nanti kita sharing-sharing lah. Kerjaan Mas Baskara di pinggir sungai itu ngapain? Mancing kayak nyari ikan atau ngapain? Oke, yang ketiga ada Mas Beni Eko Situmorang. Ini yang paling ini ada di tambang juga nih. Apa kabar Mas Beni? Alhamdulillah sehat, Pak Firman. Ya, sehat. Ya, ini juga baru masuk malam, tapi tetap semangat lah ya. Masih Semangat pagi. terus, Pak. Semangat terus. Semangat. Pantang kendor. Ya kan, pantang kendor. Semangat terus. Oke, rekan-rekan terima kasih sudah bergabung pagi ini di Ngobrol bersama saya bareng Cak Man. Kita sharing-sharing ya, nanti teman-teman bisa men-sharingkan hal-hal apa yang positif untuk rekan-rekan semuanya, terutama di Pama Persada Nusantara. Tema kita hari ini tema ringan lah, bagaimana menjadi karyawan yang baik gitu. Ya, baik itu relatif ya. Cuma tentunya ada tolak ukur yang sudah disepakati oleh perusahaan dan juga oleh rekan-rekan semuanya sebagai seorang karyawan. Menurut saya sih nggak gampang jadi karyawan baik, tapi juga bukan sesuatu yang susah lah. Bukan sesuatu yang susah karena semuanya udah diberikan pakemnya dan juga ada hitam di atas putihnya, kita tinggal menjalankan. Kadang sebagai manusia itu ada naik turunnya. Mungkin bisa di-sharing dulu Mas Iwan Firmansyah. Samen sebagai seorang operator tuh, kalau Samen sendiri nih sebagai seorang operator tuh, ukuran menjadi operator yang baik itu menurut Samen seperti apa Mas Iwan? Ya, terima kasih Pak Firman. Jadi kan kebetulan saya sebagai operator HD ya, Pak Ya. Yang untuk menjadi operator yang baik pertama harus bekerja sesuai dengan SOP, Pak Firman. Jadi kita harus mematuhi SOP yang berlaku di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang dimaksud tanggung jawab di sini Pak Firman, jadi saat kita delay rest, delay freight, dan delay change shift, kita harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita mengoperasikan unit, apabila kita menemukan deviasi di jalan, misalkan jalan sempit, ada boulder satu, kita harus menginformasikan kepada rekan-rekan, juga kepada atasan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Kalau saya simpulkan berarti operator yang baik itu operator yang aktif ya, aktif kan kondisi delay, kondisi ada deviasi itu. Berarti kalau
operatornya diem aja itu cuek gitu kan, nggak peduli, atau istilah teman-teman tuh apatis, itu berarti bukan operator baik ya menurut Mas Iwan ya? Belum baik kalau menurut saya. Mungkin baik, belum ya. ada motivasi untuk melakukan kebaikan. Oh, belum ada motivasi ya. Jadi supaya kita menjadi operator baik itu kita harus aktif. Tadi ada masalah delay, ada masalah deviasi, lapor gitu kan. Kalau ada Harus lapor. hal negatif gitu, jangan diem aja gitu ya, lapor. Ini Ya, aktif. Tapi kalau ada yang orangnya aktif tapi lapor tapi sering melakukan kesalahan gitu, atau apa ya? Ya kalau bisa dibilang itu tong kosong nyaring bunyinya itu kan ada kan, ngomong aja itu gimana sampai membedakan orang yang seneng ngomong tapi tong kosong nyaring bunyinya, kan itu aktif juga itu berarti kan, ngomong terus gitu. Itu sampai membedakan gimana? Nah, itu benar-benar bagus atau yang ini banyak ngomong doang gitu, Mas Iwan? Kalau kesalahan kan biasanya kebanyakan tidak disengaja, Pak Firman. Ya. Kebetulan ini kan bawa besar kan. Kalau sengaja membuat kesalahan itu malah menurut saya kurang baik ya. Seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Karena membawa unit besar tapi sengaja melakukan kesalahan itu sama aja bunuh diri seperti itu. Ya, mestinya gitu. Seperti itu. Betul. Nah, kalau yang sampean bilang aktif melaporkan, tapi ada orang yang ya tadi ngomong tok itu malah lebih banyak ngomongnya gitu. Itu kan ada juga seperti itu kan. Sampean membedakan orang yang ngomongnya itu ada isinya sama yang enggak itu seperti apa, Mas? Jadi kalau yang ada isinya itu menyampaikan kebaikan, tapi dia juga melakukannya. Oh, iya. Tapi itu jadi kan ada yang rekan-rekan yang cuma ngomong tapi tidak melakukan seperti itu. Ibaratnya cari apa gitu ya. Cari apa? Nah, iya itu. Cari pipi. Cuma banyak ngomong jadi banyak ngomong tapi sering melakukan kesalahan seperti itu, teman-teman. Kalau seperti itu harusnya tidak jadikan contoh, Pak Firman. Oke. Iya. Mungkin cari belakang ya, cari belakang. Iya, sepakat saya. Orang ngomong tapi melakukan, artinya dia tidak hanya ngomong aja, tapi melakukan apa yang diomongkan itu. Ya, integritasnya juga terhadap pekerjaan juga bagus. Tidak hanya cuma ngomong doang, tapi juga melakukan. Nah, kita kembali ke teman-teman GL nih. Teman-teman GL. Halo, Mas Baskara. Kalau ngelihat operator, nah ini Samen kan group leader ya. Tapi kalau Samen ngelihat operator, Samen katakan operator baik itu atau operator bagus itu seperti apa, Mas Baskara? Ini versinya GL nih, Mas Iwan. Kita dengar versinya GL. Gimana, Mas Bas? Jadi kalau menurut saya, Pak, dari pencapaian performa dia dulu udah bagus. Kemudian attitude-nya dia pada saat kita berikan job itu timbal baliknya juga bagus. Kemudian penyelesaian tugasnya pun juga bagus. Itu termasuk kalau menurut saya operator yang baik seperti itu. Ya. Performan artinya dia kalau dikasih kerjaannya hasilnya selesai dengan baik gitu ya, sesuai target lah hasil kerjanya. Dan juga attitude. Nah, ini nyambung dengan sampaikan Mas Iwan tadi, attitude tuh ya perilakunya, tidak hanya ngomong aja, tapi perilakunya bagus di dalam yang atau di luar gitu, di luar pekerjaan. Kalau kita memang kebanyakan melihatnya di dalam pekerjaan lah ya, di dalam keseharian di pekerjaan. Nah, kalau ngomong attitude ini, attitude yang bagaimana yang menurut Samen yang bagus, Mas Baskara? Zaman sekarang banyak yang ini, Pak ya, yang menurut saya tuh ada yang merasa senior seperti itu. Biasanya kalau dikasih perintah itu suka lawan gitu. Yang lain aja itu. Iya. Udah termasuk nggak bener kalau kayak gitu, harus bilang. Iya. Menerima perintah aja atau menerima instruksi aja udah banyak ngomong ya, tadi sampaikan Mas Iwan tuh ya, udah nolak, bahkan merasa lebih senior daripada GL-nya, akhirnya juga menolak juga. Ini juga attitude, karena
gimana pun juga kita bekerja di suatu perusahaan tuh di organisasi tetap ada atasan dan bawahan ya, meskipun mungkin secara umur, secara usia itu mungkin bisa jadi bawahan kita itu lebih tinggi umurnya atau lebih senior lah umurnya atau lebih tua umurnya. Tapi karena posisinya ada di bawahan ya mau nggak mau kita mengikuti atasan kita seperti itu ya Mas Bas ya. Nah kalau ada yang menolak atau bahkan tadi disampaikan ya itu penilaian attitude-nya bisa kurang ya. Nah ini kan seorang GL itu berhak untuk menilai kan Mas Baskaren. Kalau sampean sendiri itu menilainya itu seperti apa ya? Atau kalau ada orang seperti itu lah, saya nggak tahu di tim Anda, di tempat Anda, apakah ada orang seperti itu atau enggak. Nah cara Anda untuk menilai kemudian apakah orang itu dibiarin seperti apa Mas Bas? Cara menilainya kita dari MOR Pak, pasti ya. Jadi setiap bulan kita nilai dulu dari ya, kalau misalnya belum memenuhi syarat ya kita kasih nilai yang sebenarnya seperti itu. Agar tujuannya apa Pak? Agar nantinya dilakukan perbaikan dari GL superiornya untuk melakukan coaching, dikasih tahu yang benar seperti apa gitu. Ya, pastinya dinilai tiap bulan dan juga diperbaikan. Nah, pernah nemuin nggak sih operator yang dedel tahu ya? Dedel tuh ya, susah banget diomongin lah gitu. Pernah nemuin kayak gitu nggak, Mas Bas? Belum pernah sampai sekarang Pak. Gitu. Oh belum pernah, wah, berarti operator kita memang jempolan semua ya. Operator kita jempolan semua. Ya, bagus lah kalau gitu. Kalau nggak pernah nemuin. Nah ini sekarang ke Mas Benny nih. Kalau Mas Benny pernah nemuin nggak operator yang ya dalam tanda kutip dedel ya, susah diomongin gitu kan ya, sekali dua kali harus berkali-kali baru bisa dia mau berubah menjadi baik gitu. Gimana Mas Ben? Ya, baik Pak Firman. Sepertinya kalau yang seperti itu ada Pak Firman. Pastinya ada ya. Cuman memang harus gimana caranya kita men-treatment rekan-rekan kerja kita agar supaya model orang kan macam-macam ya. Jadi model treatmentnya juga macam-macam. Ada yang ibaratnya nggak disuruh, nggak diapa tapi proaktif ada. Ada ibaratnya harus disuruh dulu, ada juga. Jadi modelnya memang macam-macam. Kalau yang seperti itu memang harus pendekatannya dari hati ke hati lah. Jadi mainnya main sentuh gitu. Wah. Lagunya ini apa namanya? Ngomong dari hati ke hati, kita kasih tahu, kita ajak. Ini orangnya modelnya seperti apa nih? Maunya seperti apa seperti itu kan? Jadi modelnya macam-macam kita ajak ngobrol, kadang kita ajak guyon gitu. Kalau ada yang memang harus guyon gitu. Nah, kalau memang sudah mentok ya mau tidak mau peringatan yang akan kita kita kasih seperti itu Pak Firman. Tapi memang cara-cara awal-awal itu harus kita lakukan dulu agar supaya nanti begitu dia sudah ketarik benar-benar sudah menjadi kesadaran dalam dirinya gitu Pak Firman. Iya. Jadi artinya ya nggak bosen-bosennya tadi ngingetin, tapi kalau sudah keterlaluan ya dikasih sesuatu yang lebih tegas gitu ya Mas Benny ya. Kasih peringatan, kasih teguran supaya dia juga sadar juga kalau dia melakukan kesalahan atau tadi kalau kita bilang operator yang kurang baik gitu. Dalam tanda kutip dedel. Kita tadi ngomong operator nih. Nah, sekarang coba saya pengen tahu ini kalau Mas Ben, kalau GL yang baik itu menurut Anda seperti apa Mas Ben? GL yang baik kalau menurut saya gimana caranya mengajak tim kerjanya untuk supaya mencapai apa yang sudah menjadi target dalam pekerjaannya seperti itu, dan melakukan koordinasi kepada rekan-rekan yang ada di lingkungan kerjanya, itu baik itu dari produksi sendiri maupun dari rekan-rekan engineering maupun mekanik. Jadi semua itu kita gimana caranya merangkul semuanya untuk bersama-sama mendapat target yang sudah benar-benar ditentukan. Iya. Berarti kalau saya simpulkan mirip ya dengan operator ya. Kalau operator tadi itu proaktif terhadap pekerjaannya. Tadi kan saya juga bilang ada yang proaktif, ada diem aja itu. Mas Iwan tadi juga menyampaikan aktif kalau ada deviasi, aktif kalau ada delay dan sebagainya. Nah kalau GL-nya ini bagaimana dia aktif mengajak timnya ya.
entah itu operator di bawahnya, GL di dalam satu departemennya, atau bahkan orang lain yang Betul. berhubungan lah, entah itu engineering, safety dan sebagainya, dirangkul semuanya supaya mencapai tujuan. Nah, menemui juga nggak sosok GL ya? Maaf, sini. Pernah menemui nggak GL yang nggak seperti itu yang disampaikan Pak Benny tadi? Pastinya dalam lingkungan kerja kita banyak model, banyak macamnya. Sama aja Pak, pasti kita ketemu ya orang-orang seperti itu, GL-GL seperti itu ya. Modelnya ya memang harus gimana caranya merangkul pendekatan agar supaya tujuan akhirnya itu tercapai ke semuanya, seperti itu Pak Firman. Jadi memang butuh treatment khusus, butuh sentuhan-sentuhan khusus, gimana caranya pendekatan kita, gimana komunikasi kita itu kita mainkan di lapangan seperti itu Pak Firman. Ya, Samen kalau nemuin GL seperti itu, apa yang Pak Benny lakukan? Yang Mas Benny lakukan terhadap GL itu biasanya apa? Komunikasi Pak, kita komunikasikan ya kan, kita koordinasikan gimana caranya, gimana baiknya, modelnya ini kayak apa nih, si GL ini modelnya kayak apa, maksudnya luluhnya nanti seperti apa, harus dicari celah-celahnya itu. Jadi memang dinamis Pak ya, dinamis kondisi di lapangan. Kadang kalau lagi pas moodnya dapet enak, gampang. Kalau pas lagi nggak moodnya ini harus dicari bener-bener. Jadi gimana caranya, pinter-pinternya kita, gimana caranya kita supaya kondisi di lapangan tetap berjalan, tidak ada terjadi gesekan seperti itu. Caranya macam-macam, caranya modelnya masing-masing. Intinya gimana goalnya itu dapat seperti itu Pak Firman. Berarti kayaknya Samen pernah berpartner dengan GL yang nggak proaktif ya, yang GL-nya itu diem aja, itu pernah berpartner gitu? Nggak usah sebut nama. Pastinya pernah Pak. Pernah ya. Pastinya pernah. Yang aktif, sangat aktif dapat, yang ibaratnya kurang aktif ya dapat, ya itu Pak. Gimana caranya supaya pekerjaan kita ini benar-benar nyambung, benar-benar dapat goalnya, ya seperti itu. Kita rangkul, kita komunikasikan, kita mainkan di lapangan seperti apa, enaknya seperti apa, moodnya seperti apa, dapatnya, nah baru kita jalankan. Karena kalau berpartner dengan rekan kerja satunya, misalkan Samen aktif, satunya itu ya kurang aktif, itu akhirnya kita yang capek gitu ya Mas Benny ya. Salah capek ya. Betul. Nah, pernah berpartner dengan Mas karena itu. Gimana kan? Karena itu rekan kerja kita mau nggak mau memang harus caranya kita gimana caranya agar supaya pekerjaan kita bisa dapat lancar. Nanti lama kelamaan kalau memang dia tersadar akan lebih aktif daripada kita. Biasanya seperti itu Pak Firman. Betul. Ya istilahnya kalau tadi sampaikan kita cari celahnya lah ya. Kira-kira celahnya gimana orang ini tuh? Celahnya lewat ngerokok atau lewat ngopi atau lewat mancing atau memang langsung di lapangan, langsung kerja bareng aja di lapangan. Cari celahnya lah gimana dapetnya gitu ya Pak Ben ya. Banyak cara mestinya. Betul. Banyak cara Pak. Berarti sebenarnya sama teman-teman ya. Entah operator entah GL tentunya ada yang aktif, ada yang proaktif. Caranya juga tentunya cari cara komunikasi yang baik dengan mereka, mengenali mereka supaya kita nilai diri kita nggak sempurna lah, nggak sempurna jadi GL, nggak sempurna jadi operator, tapi kita tentunya ada parameter yang kita nilai itu menjadi operator yang bagus, GL yang bagus. Kalau ada orang lain yang di bawah minimal standar itu ya kita ajak supaya mereka menjadi lebih bagus. Nah, kalau Mas Ben, kalau sama nilai Mas Baskara ini GL bagus atau enggak? Wah, itu GL super itu Pak. Oh, GL super. Iya, multi talent itu Pak. Multi talent. Jarang kita ketemu GL seperti itu tuh. Luar biasa itu Pak Baskara. Saya baru kenal beberapa bulan aja saya sudah luar biasa Pak Baskara. Bisa hidup di 2 lokasi dia Pak, di darat dan di air. Amfibi loh, kayak kata. Multi talent itu Pak. Waduh, luar biasa Pak. Iya.
Oke. Ya, saya ke Mas Iwan dulu. Mas Iwan, kalau sama nilai GL yang bagus tuh kayak mana Mas Iwan? Nah, ini tadi kita GL-nya minta kita nilai operator. Sekarang kalau jadi operator nih, sebagai operator tuh kalau nilai, oh ini GL yang bagus nih. Menurut sampean GL yang bagus seperti apa kalau versinya operator? Pertama cara penyampaiannya, Pak Firman. Kalau penyampaiannya enak, itu kita otomatis apa? Enak itu gimana? Penyampaian yang enak itu gimana? Kan kadang ada GL yang apa nadanya tinggi seperti itu, Pak Firman. Jadi apa kalau udah nadanya tinggi itu kita mau melakukan juga agak males-malesan seperti itu. Oh. Ya, kemudian apa? Ada GL apa kalau bisa seperti teman sendiri seperti itu. Oh, oke. Ya, mau merangkul operator jadi tidak merasa atasan seperti itu, Pak Firman. Jadi kan ada GL di mana kita apa? Kayak saat rest time, saat delay try itu kita kalau bisa tepat waktu karena tidak enak sama GL tersebut, Pak Firman. Jadi tidak perlu apa pengawasan lebih, kita udah otomatis dengan GL seperti itu kita udah tidak enak sendiri seperti itu. Nah, ada daerah sendiri ya. Ini teman-teman GL udah dengerin dari operator. Kalau ngomongnya atau memberi instruksinya udah nada tinggi terus itu ya belum tentu didengar berarti Mas Iwan ya. Iya, kadang udah males duluan gitu Mas Iwan. Udah males duluan. Iya, dengarnya. Pak Ben ini merintah teriak-teriak, ini gak usah teriak Pak Ben, sini aja gitu. Tapi sampean pernah memfeedback gak? Atau memberi memberi saran kalau ada GL yang seperti yang bilang tadi itu, yang teriak-teriak kemudian nggak senang merangkul, sampean pernah memberi feedback ke mereka gitu, ke beliau-beliau? Selama ini sih belum pernah Pak Firman, tapi apa kalau ada apa GL yang kayak teman sendiri gitu kan, maksudnya kenal akrab, tetap apa menyampaikan agar apa cara penyampaian agar operator juga melakukan apa perintahnya dengan senang hati seperti itu. Artinya mestinya teman-teman GL itu ini ya membuat hubungan yang baik dulu dengan teman-teman operator ya, jangan tiba-tiba langsung Pak Firman memberi instruksi langsung nyuruh siapa dia itu, meskipun posisinya atasan dan memang tugasnya memberi instruksi, tapi kalau nggak dikenal oleh operator juga teman-teman operator juga bingung ya, atau tadi yang bilang akhirnya malas gitu, ini siapa tiba-tiba teriak-teriak gitu. Itu dari level GL. Nah, ini sedikit lompat nih, kalau sorry ya Mas Benny sama Mas Bara, saya tanya operator karena saya penasaran juga nih. Kalau ada section kabak atau sampai PM DPM itu sama nggak kayak tadi itu? Kalau dia teriak-teriak, sukanya merintah dengan teriak-teriak itu, posisi operator juga sama nggak? Akhirnya males-males juga gitu, Mas Iwan? Kebetulan kalau saya kan operator HD ya, Pak Firman, biasanya section atau PM itu perintahnya ke GL malah tidak langsung. Oh, iya. Jadi nggak pernah ada yang langsung ke operator? Mungkin ada, kalau ke saya langsung itu ke HD itu enggak, Pak Firman. Tapi kalau ke operator doser, operator TC itu ada. Kalau ke operator HD selama ini belum. Oh, belum ya. Berarti ke GL baru GL ke Mas Iwan. Nah, GL-nya kalau terlalu kenceng ya tadi. Ini buat teman-teman GL nih diperhatiin. Kalau operator itu kalau diinstruksi pertama nggak kenal bahkan, terus teriak-teriak nggak jelas, apalagi ya nggak akrab tadi ya dikerjain, tapi kerjanya mungkin setengah hati mungkin gitu ya Mas Iwan ya. Dikerjain tapi kerjanya setengah hati. Tapi kalau sudah dibentuk hubungan yang bagus, bahkan merasa saya teman sendiri gitu, akhirnya terbentuk operator itu nggak enak, sungkan kayak tadi misalkan delay istirahat atau cengsip, GL-nya si Pak Baskara nih nggak enak ini, ayo buru-buru, akhirnya gitu akhirnya. Nah iya, betul itu. Ini yang menurut saya nggak mudah ini. Ya kalau saya tanya Mas Baskara, ini menurut saya gampang nggak membentuk yang disampaikan Mas Iwan tadi itu, hubungan operator dan GL itu sampai operatornya itu ngerasa nggak enak sama GL-nya. Menurut saya sesuatu yang mudah nggak bentuk itu, Mas Baskara? Banget itu Pak. Kira-kira butuh berapa lama dan apa yang dilakukan? Kalau berapa lamanya tergantung masing-masing individunya mungkin ya. Ya. Tapi yang perlu dilakukan ya kita bisa mulai dari diri sendiri dulu dengan cara memberikan contoh yang baik dulu buat mereka.
Ya. Kemudian kita melakukan pendekatan juga per masing-masing personal dulu, seperti apa kita nyelamin pribadi masing-masing. Kemudian kalau kita punya keperluan, kita punya perlu buat mencapai target, ya kita harus tahu apa yang mereka butuhkan biar mereka juga sama-sama punya tujuan yang sama, seperti itu Pak. Ya benar, saya sepakat juga sih. Intinya kalau ngomong waktu itu nggak bisa dipatok ya, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi tergantung tadi kalau dibilang Pak Benny juga proaktifnya GL-nya. Kalau GL-nya diem aja ya pasti lama bentuk timnya tadi itu. Tapi kalau GL-nya proaktif tadi ya, menyelami atau menilai personal masing-masing, Iwan gimana, Benny gimana, Baskara gimana, pasti perlakuannya akan beda. Tapi tetap dilakukan sama GL-nya, bukan berarti wah ini susah nih, Benny ini susah nih, udah diem aja, akhirnya nggak gitu juga kan, tetap didorong juga sama aku tahu yang kau mau. Ini kayak minuman Sprite gitu, jadi operatornya mau apa saya tahu gitu. Wah ini perlu landasan yang bagus gitu ya, landasan tempat loading yang bagus ya di prepare, perlu unitnya yang jok kursinya yang bagus disampaikan ke pihak terkait. Mungkin gitu kali kurang lebih ya Mas Baskara. Jadi nggak hanya kita memberi instruksi, tapi mereka juga kita support, karena menurut saya memang operator yang menjalankan GL itu mensupport pada intinya, memberi instruksi dan mensupport pekerjaannya operator sehingga tujuan tadi yang di akhir tercapai. Nah, tapi kalau saya lihat memang benar Pak Benny, Mas Baskara ini kayaknya ini bisa dibilang GL just lah. Kalau saya nanya, kalau dari versi Mas Baskara itu, kalau sampean kan GL ya, sama dengan Mas Benny kan GL, ada di tengah-tengah, ada operator dan punya atasan. Kalau atasan sampean tuh sama nggak yang disampaikan Mas Iwan kira-kira tadi? Kalau atasan sampean tuh teriak-teriak, perintahnya nggak jelas itu ya, sampean juga ya jalaninya juga nggak enak juga itu. Gimana Mas Bas? Kalau atasan sampean entah section, entah kabak atau PM bahkan. Betul Pak. Alhamdulillah kalau atasan saya baik, nggak ada yang kenceng tuh. Cuman kalau sampai bener ada suara kenceng dari atasan ya pasti tanggapi, dan itu pun lebih bahaya Pak ya, kalau kita jadiin sesuatu pekerjaannya risiko tinggi dengan setengah hati. Sebenarnya bernamanya negatif seperti itu Pak. Oh betul. Ini juga sebenarnya semuanya berlaku untuk semuanya, berarti nggak hanya GL atau operator tadi itu. Atasan teman-teman baik itu section dan kabak juga harus tahu GL itu kerjaannya ngapain, jangan cuma teriak-teriak aja gitu ya. Jangan cuma teriak-teriak aja, harus tahu GL-nya itu kerjaannya apa dan perlunya apa, perlunya disupport apa, itu diberikan, tidak hanya untuk menagih target. Apakah sudah benar dijelaskan dengan baik instruksi kerjanya, apakah sudah dijelasin dengan benar cara-cara kerjanya ke teman-teman GL. Ini semoga ini kalau tadi contohnya di Teluk Timbo di TOP, kemudian di ASMI, Mas Benny ASMI apa SMM sih? SMM Pak. Oh SMM ya, di SMM dan juga di mana Kidego ya, di Pama Kide. Ini contohnya teman-teman. Saya rasa di semua Setpama juga demikian, namanya operator ya butuh support oleh seorang GL-nya, GL-nya juga demikian butuh support oleh atasannya yang semuanya, sehingga dari atas sampai ke bawah itu ngalir sehingga hasil kerja kita entah itu nanti ke productivity, utilisasi, baik itu safety itu tercapai dengan baik. Ya, teman-teman ini sebenarnya saya pengen lanjut banyak, cuma waktu kembali masalah waktu ya. Kita dibatasin, tapi sudah luar biasa yang teman-teman sharingkan. Tadi menjadi operator baik tentunya proaktif, jangan diem aja ya. Kalau ada delay, ada deviasi ya lapor, tapi sebisa mungkin diperbaiki, kalau enggak ya lapor ke atasan ke GL. Demikian juga GL itu bukan dewa yang bisa menyelesaikan seluruh masalahnya operator atau masalah di lapangan, tapi harus proaktif juga ya. Kalau dia bisa selesaikan dengan baik diselesaikan, kalau enggak ya dengan pihak terkait, dengan atasan, dengan engineering dan sebagainya. Terhadap operator juga demikian, memberi support, tidak hanya asal memberi perintah, tapi bagaimana memberi perintah dengan baik, memberi instruksi dengan baik, membentuk tim. Ya, tadi sampaikan teman-teman operator sendiri ini Mas Iwan menyampaikan kalau GL-nya sudah
membentuk tim, kemudian enak diajak ngomong, bahkan seperti keluarga atau teman. Akhirnya teman-teman operator itu dengan legowo, dengan ngerasa nggak enak tadi itu, malah bukan takut menjalankan perintah, tapi sudah merasa itu teman saya, ini ada GL-nya yang bertugas nggak enak, jadi pekerjaannya dijalankan dengan baik. Itu kesimpulan untuk hari ini, rekan-rekan. Terima kasih banyak, meskipun singkat ya, tapi banyak yang bisa kita ambil, bisa sharingkan rekan-rekan operator dan GL di lapangan supaya menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi operator dan GL yang baik juga untuk Pama. Terima kasih Mas Baskara, Mas Benny, dan juga Mas Iwan sudah bergabung di podcast pagi ini, meskipun singkat tapi kita bisa ambil yang baik buat dari teman-teman semuanya. Kembali lagi terima kasih, ada nyemuk juga, mohon maaf waktunya habis malam diambil sedikit. Habis ini silakan istirahat dan mandi dulu. Mandi dulu, ya belum mandi kayaknya. Baik teman-teman semuanya yang menyimak video ini di IG Optel Pak Persada, Lambe Komando, dan juga di YouTube Cakman, terima kasih sudah menyaksikan. Ambil hal-hal positif yang bisa kita laksanakan di lapangan, baik sebagai operator, GL ataupun posisi yang lain, sebagai atasan ataupun sebagai bawahan, ya. Menjadi karyawan baik itu merupakan tujuan kita bersama, karena tujuan akhir itu jadi hal positif buat kita. Oke, terima kasih. Saya Cakman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.